Renungan Hari Sabtu Prapaskah kedua 19 Maret 2022. Hari Raya Santo Yusuf suami Santa Maria. Santo Yusuf pribadi yang tulus dan taat kepada perintah Allah. Saudara-saudariku terkasih, bacaan pertama diambil dari kitab 2 Samuel bab 7 ayat 4 sampai 5a, ayat 12 sampai 14a, ayat 16. Dan bacaan kedua dari surat Paulus kepada jemaat di Roma bab 4 ayat 13, ayat 16 sampai 18, ayat 22. Bacaan Injil dari Injil Matius bab 1 ayat 16, ayat 18 sampai 21, ayat 24a. Saudara-saudariku terkasih, bagi orang Katolik termasuk kita, siapa yang tidak mengenal Santo Yosef? Dari segi kepribadiannya, ia seorang yang sangat baik, rendah hati, tabah, suci, tulus. Dari pekerjaannya, ia seorang tukang kayu yang sangat sederhana. Dan masih banyak hal yang bisa dilihat sebagai keutamaan dan kekuatan dari Santo Yosef. Sikap-sikap ini dipergunakan oleh Allah untuk menjadi sarana keselamatan bagi dunia. Sejak dalam rahim, Allah sudah menentukan Yusuf untuk mempersiapkan diri menjadi ayah asuh dari Yesus. Saudara-saudariku terkasih, dalam kisah bacaan pertama hari ini dikatakan bahwa pembangunan bait Allah oleh Daud itu tidak menjadi hal yang utama, melainkan pembangunan hati manusia yang harus dibangun dengan baik dan benar. Allah dengan perantaraan Nathan mengatakan bahwa aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu. Aku akan mengokohkan kerajaannya dan dia akan mendirikan rumah bagiku. Aku akan menjadi bapaknya dan dia menjadi anakku, serta taktanya akan kokoh selama-lamanya. Janji inilah terpenuhi dalam diri Yusuf sebagai keturunan Daud. Maka dalam Injil hari ini, Matius menginformasikan tentang silsilah Yesus bahwa dari keturunan Daud lahirlah Matan yang kemudian memperanakan Yakub. Dari Yakub lahirlah Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Saudara-saudariku terkasih, saya coba mengantar kita untuk fokus pada kepribadian dan peran Santo Yosef dalam mewujudkan rencana keselamatan Allah. Dua hal yang saya mau tampilkan yakni, pertama, Santo Yusuf yang tulus hati. Sikap Yusuf yang tulus hati ditunjukkan oleh Yusuf ketika ia mengetahui bahwa calon istrinya Maria sedang mengandung. Yusuf tidak tahu bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Dalam situasi ini Yusuf menunjukkan sikap ketulusannya dengan sebuah pertimbangan yang sangat matang dan terbuka terhadap Allah dan mengikuti rencana dan kehendak Allah. Segala keraguan terhadap Maria hilang karena ia percaya bahwa Tuhan Allah memiliki rencana yang indah baginya. Tuhan sendiri selalu hadir dan mendampingi Yusuf melalui malaikatnya. Biarpun hanya dalam mimpi, Tuhan mengatakan, Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Reaksi Yusuf adalah ia bangun dan mengambil Maria sebagai istrinya. Menerima Maria berarti menerima dan bertanggung jawab juga terhadap Yesus putranya. Kedua, Yusuf seorang yang taat. Saudara-saudariku terkasih, ketaatan Yusuf ditunjukkan melalui komitmennya untuk mengambil Maria sebagai istrinya.
Yusuf coba berusaha untuk melarikan diri dari tanggung jawab itu, tetapi sebagai seorang yang beriman, ia akhirnya sadar dan berusaha untuk melewati perjuangan yang sungguh itu dan harus menerima Maria dan Yesus apa adanya. Ia tidak takut dengan perkataan orang lain, tetapi ia percaya penuh pada kehendak Allah. Ia memiliki komitmen dan bertanggung jawab terhadap Yesus dan Maria. Sikap ketaatan Yusuf ini ditunjukkan melalui ketaatannya dalam memperjuangkan dan melahirkan Yesus putranya, melarikan Yesus ke tanah Mesir, mencari Yesus yang tinggal di bait Allah di Yerusalem, dan masih banyak hal lain yang dilakukan oleh Yusuf. Ketaatannya untuk melaksanakan kehendak Allah itulah yang menjadikan Yusuf sangat berkenan di hadapan Allah dan manusia. Saudara-saudariku terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Santo Yusuf suami Maria. Dua sikap Santo Yusuf hendaknya menginspirasi kita untuk bersikap tulus, jujur, dan taat dalam menerima dan melaksanakan kehendak Allah, dalam menerima sesama satu sama yang lain. Hati yang tulus dan taat dibutuhkan oleh semua kita dalam membangun diri, keluarga, dan komunitas. Hati yang jujur dan taat menjadi kunci pengungkapan cinta kita yang ikhlas kepada Allah dan sesama. Semoga figur Santo Yosef yang tulus dan taat menginspirasi kita semua agar setia dalam panggilan hidup kita masing-masing. Santo Yusuf, doakanlah kami.